Siapa sangka, seorang bule cantik dari Jerman justru jatuh cinta bukan pada pria kaya, bukan pula pada selebriti, tapi pada seorang tukang cilok yang setiap hari mendorong gerobak di gang sempit kota Bandung. Banyak yang mencibir, menghina, bahkan menuduh si bule cuma iseng. Tapi saat semua pergi, justru si tukang cilok ini yang tetap bertahan. Kisah cinta mereka sederhana, tapi mampu bikin kamu percaya lagi bahwa cinta sejati itu masih ada. Bab 1. Pertemuan tak sengaja di gang sempit. Namaku Dedi. Pekerjaanku sederhana tukang cilok keliling. Tiap hari, aku dorong gerobak dari ujung ke ujung gang kecil di Bandung. Panas, hujan, kadang lapar, kadang juga nggak pulang bawa uang. Tapi beginilah hidupku. Aku sudah terbiasa. Hari itu cuaca sangat panas. Keringatku menetes deras saat mendorong gerobak melewati gang sempit. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, seorang perempuan bule muncul sambil menatap peta yang kusut. Langkah cepat, tapi wajahnya kebingungan. Aku berhenti. Ia pun terhenti. Kami saling memandang. Dia cantik. Rambut pirang, mata biru, kulit putih kemerahan karena matahari. Tapi yang paling mencolok, dia tersesat dan lapar. Aku bisa lihat dari cara dia memandang gerobak cilokku. "Excuse me, cilok," katanya dengan logat lucu. Aku kaget. Aku bisa jawab seadanya. "Yes, cilok. You want? Makan?" Dia mengangguk. Cepat. Aku ambil tusuk, siram saus kacang, kecap, sambal dikit. Tangannya gemetar saat menerima. Dia duduk di bangku kecil di samping gerobak. Aku ikut duduk. Kami diam. Hanya terdengar suara lidahnya mengunyah dan desahan puas. "Enak," katanya sambil tersenyum. "What is cilok made of?" Aku bingung jawabnya. Cuma bisa nyebut tepung, daging, sedikit Indonesia, street food, diet, delicious. Lalu kami ngobrol. Seadanya, dia memperkenalkan diri, namanya Emily, dari Jerman. Baru 2 minggu di Indonesia, sendirian, ingin menjelajah budaya lokal. Tapi dia tersesat karena Google Maps-nya error. Aku tawarkan untuk mengantar balik ke jalan besar setelah makan. Ia setuju. Dalam hati, aku heran. Ini bule cantik, biasanya nongkrong di kafe, makan salad, bukan cilok di gang sempit begini. Tapi, dia beda. Dia tampak menikmati setiap tusuk cilok seolah itu makanan mahal. Saat aku dorong gerobak dan dia berjalan di sampingku, anak-anak kecil di gang mulai memanggil, "Bule! Bule!" Tapi Emily cuma senyum sambil melambai. Sampai di jalan besar, dia mengucapkan terima kasih. "Thank you, Daddy. You're very kind." Aku hanya senyum, canggung. Lalu dia pergi, masuk ke gang sebelah, hilang. Kupikir itu pertemuan singkat. Tapi siapa sangka, besoknya dia datang lagi. Dan sejak saat itu, hidupku yang biasa saja mulai berubah pelan-pelan. Sebelum kita lanjut ceritanya, tulis dulu di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana nih? Dan jangan lupa klik tombol subscribe, biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru dan penuh plot twist lainnya. Bab 2. Cinta yang tumbuh di antara sederhana. Sejak hari itu, Emily mulai sering datang. Kadang pagi-pagi banget, kadang siang menjelang makan. Ia duduk di bangku kecil yang aku sediakan. Selalu memesan cilok yang sama, tapi kadang minta tambah sambal lebih banyak. Dia mulai penasaran. "Dedi, kenapa kamu jualan cilok? Sejak kapan?" Aku jawab seadanya, campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. "Saya jual cilok dari kecil. Bantu orang tua, sekarang jual sendiri." Emily selalu mendengarkan dengan tatapan serius, seolah cerita hidupku lebih menarik dari film. Lama-lama, dia datang bukan cuma buat makan, tapi ngobrol, belajar bahasa, bahkan bantuin ngelap gerobak. Pernah suatu hari, Emily bawa buku catatan. Di dalamnya ada tulisan tangan, "Saya lapar, saya mau cilok. 1 tusuk berapa?" Aku tertawa. Wah, bule pintar. Dia ikut tertawa. Aku belajar dari kamu, Dedi. Makin hari, kami makin dekat. Aku jadi sering nungguin dia muncul dari ujung gang. Kadang dia datang bawa minuman dingin buat aku. Kadang cuma senyum dan duduk diam sambil lihat aku melayani pelanggan. Tapi keberadaannya membuat hariku lebih ringan. Warga sekitar mulai memperhatikan. Dad, tuh bule langganan kamu pacar ya?" Aku cuma bisa cengengesan. Tapi diam-diam, aku mulai suka. Aku mulai menunggu, mulai merasa rindu kalau sehari dia nggak muncul. Tapi aku sadar, dia bule, cantik, berpendidikan. Sedangkan aku, tukang cilok dengan pendidikan popason dan baju. Selalu bau minyak. Suatu siang, saat gerobakku lagi sepi, Emily tiba-tiba bertanya, "Dedi, kamu pernah pacaran?" Pertanyaannya seperti tusukan jarum. Aku gugup. "Pernah, tapi udah lama. Sekarang fokus kerja." Dia menatapku dalam. "Sama. Aku juga." Hening sejenak. Lalu dia lanjut, "Aku suka kamu, Dedi. Kamu baik, jujur, dan kamu bikin aku merasa nyaman." Aku terpaku. Seorang bule menyatakan perasaan,
ke tukang cilok. Hari itu aku pulang lebih malam dari biasanya. Bukan karena cilokku habis, tapi karena hatiku penuh tanya. Apakah mungkin? Apakah perasaannya serius? Atau ini hanya sementara? Tapi satu hal yang pasti, sejak kehadiran Emily, hidupku yang tadinya datar mulai berwarna. Dan entah bagaimana, aku tak lagi bisa bayangkan hari tanpa senyumnya. Bab 3. Penolakan dan cibiran. Aku pikir kisah ini akan berjalan tenang. Kami makan cilok, ngobrol ringan, tertawa kecil. Tapi aku lupa, dunia luar tidak selalu menerima sesuatu yang berbeda. Hari itu, Emily memposting foto kami di Instagram. Aku tak terlalu paham media sosial, tapi kata Emily, dia ingin berbagi cerita soal makanan jalanan Indonesia dan my friend Daddy, the kindest cilok seller in Bandung. Foto itu viral. Ratusan komentar masuk, tapi tidak semua indah. Ngapain? Bule cakep begini sama tukang cilok? Itu cowok pasti cuma manfaatin dia. Emily, open your eyes. Dia cuma mau duit kamu. Aku tak tahu sampai Emily menunjukkan semuanya. Wajahnya terlihat kecewa, tapi bukan pada netizen, pada dunia yang selalu menilai dari penampilan dan status. Tapi aku merasa hancur. Aku bikin kamu malu, kataku. Emily menatapku. Bukan kamu yang bikin malu, orang-orang itu yang tidak tahu arti tulus. Tapi masalah tak berhenti di situ. Keluarga Emily di Jerman mulai tahu tentang kedekatan kami. Ibunya menelepon sambil menangis, memintanya pulang. Ayahnya marah besar. Bahkan adiknya mengirim pesan, ancaman. Kalau kamu tetap sama dia, kami akan berhenti kirim uang. Emily mengaku padaku malam itu, dengan mata sembab. Mereka bilang aku gila, Dad. Mereka nggak bisa terima aku suka pria sederhana seperti kamu. Aku menunduk. Hati kecilku sedih dan marah. Tapi aku tahu, cinta yang mengorbankan semuanya. Bukan cinta yang ringan. Aku pegang tangannya, lalu dengan berat hati berkata, Emily, kamu nggak harus begini. Aku bukan siapa-siapa. Masa depan, kamu bisa dapat pria yang lebih baik. Aku cuma tukang cilok, bukan pangeran. Emily menarik tangannya, menatapku tajam. Daddy, kamu salah. Justru kamu yang paling benar. Karena kamu nggak pernah pura-pura. Aku capek dikelilingi orang kaya tapi palsu. Satu-satunya orang yang benar-benar jujur dalam hidupku. Aku tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh. Dan malam itu kami duduk lama di bawah lampu jalan. Tanpa kata, hanya keheningan. Dan suara jauh gerobak lewat. Hari-hari setelah itu, aku sempat menjauh, berpura-pura sibuk, menghindar saat dia datang. Tapi setiap kali kulihat bangku kecil kosong di samping gerobakku, hatiku terasa hampa. Sampai suatu hari, Emily datang, berdiri tepat di depan gerobak, dan berkata, aku sudah bilang ke keluargaku, aku nggak butuh uang mereka, aku cuma butuh kamu. Sekarang kamu pilih, tetap pura-pura, atau jujur sama perasaanmu? Aku diam sejenak, lalu mengangguk. Dan saat aku genggam tangannya lagi, aku tahu, cinta ini mungkin ditolak dunia, tapi kami tak akan menyerah. Bab 4. Tinggal di rumah kontrakan dan berjualan bersama. Beberapa minggu setelah semua keputusan itu dibuat, Emily benar-benar membuktikan pilihannya. Dia pindah dari penginapan turis ke sebuah rumah, kontrakan kecil tak jauh dari tempat aku biasa, mangkle. Rumah itu cuma satu kamar, lantai semen, tanpa AC. Tapi Emily justru terlihat senang saat membersihkan debu dan mengepel lantai bareng aku. Katanya sambil tertawa, "This is real life. And I like it." Pagi-pagi, dia selalu ikut bantu. Goreng cilok, potong daun seledri, siapkan saus kacang, bahkan cuci tusuk bekas. Awalnya aku merasa tidak enak. Emily, kamu bule, kamu nggak usah repot begini. Tapi dia menjawab, aku nggak peduli kulitku putih. Hati kita sama kan? Setiap pagi, kami dorong gerobak berdua. Emily di belakangku, sambil bawa termos, air minum dan kamera kecil. Kadang dia iseng vlog, bikin video a day in life with tukang cilok. Awalnya banyak yang memandang aneh. Bule ikut jualan cilok, jangan-jangan konten doang. Tapi lama-lama, orang mulai tertarik. Emily punya ide. Dad, gimana kalau kita bikin cilok rasa baru? Cilok keju, cilok isi sosis, cilok isi smoked beef. Aku ragu, tapi ikut coba. Ternyata laris. Bahkan anak-anak muda mulai ngantri. Mereka penasaran dengan cilok bule. Pelanggan kami makin banyak. Gerobakku jadi penuh tulisan tangan warna-warni. Cilok original, cilok cheese, cilok bule spesial. Sambil jualan, Emily sering ajak ngobrol pelanggan, belajar bahasa, kadang bahkan bantu anak kecil hitung uang. Banyak orang akhirnya sadar, Emily bukan pura-pura, bukan settingan, bukan cari sensasi. Dia benar-benar hidup di sini bersama aku, malam hari,
Kami pulang ke kontrakan capek, kaki pegal, baju bau minyak. Tapi Emily selalu tersenyum sambil menyender ke bahuku. Dede, aku gak pernah sebahagia ini. Di luar, mungkin hidup kami terlihat susah. Tapi di dalam, rumah kecil itu selalu hangat. Dengan tawa, dengan cerita, dengan dua orang yang saling belajar memahami dunia satu sama lain. Pernah aku tanya, pelan-pelan, Emily, kamu gak nyesel ninggalin hidupmu yang dulu? Di Jerman kamu bisa kerja bagus, tinggal di apartemen, makan enak. Dia jawab tanpa ragu, aku bisa punya semuanya. Tapi gak ada artinya kalau aku sendiri. Di sini, meski cuma makan cilok, aku merasa utuh. Hari demi hari, hubungan kami bukan lagi sekadar cinta, tapi jadi kerjasama, perjuangan, dan saling percaya. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami bahagia karena kami memilih satu sama lain meski dunia awalnya tak setuju. Bab 5. Lamaran dengan kalung dari sendok. Hari-hari berlalu, dan tanpa terasa, sudah hampir 8 bulan sejak Emily tinggal di kontrakan kecil itu bersamaku. Kami bukan sekadar pasangan yang jatuh cinta, kami adalah tim. Setiap tusuk cilok yang kami jual adalah hasil dari kerja keras dan kebersamaan. Tapi diam-diam, aku punya keinginan. Aku ingin melamarnya, bukan karena dunia mendesak, tapi karena hatiku sendiri merasa dia sudah menjadi bagian dari hidupku. Tanpa Emily, aku seperti gerobak tanpa roda. Tetap ada, tapi tak bisa bergerak. Masalahnya, aku gak punya uang buat beli cincin, apalagi pesta lamaran. Bahkan makan di restoran pun buatku mewah. Tapi aku tahu, Emily bukan tipe yang mengukur cinta dari harga. Suatu malam, setelah kami selesai jualan, aku duduk di dapur kontrakan. Aku memandangi sendok aluminium kecil bekas makan kami. Tiba-tiba, muncul ide gila. Bagaimana kalau aku buat kalung dari sendok ini? Keesokan harinya, saat Emily pergi belanja ke warung, aku mulai bekerja. Ku ambil sendok bekas, ku haluskan pinggirannya, ku tekuk dengan palu kecil, ku bentuk jadi liontin sederhana. Aku ikat dengan benang kain dari celana lama yang sudah robek. Bentuknya mungkin tak sempurna, tapi setiap goresan punya makna. Inilah aku. Sederhana, tapi tulus. Malam harinya, aku ajak Emily duduk di depan kontrakan. Kami minum teh hangat sambil melihat bintang. Aku gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena takut ditolak. Walaupun aku tahu dia mencintaiku. Pelan-pelan, aku keluarkan kalung itu dari saku. Emily, aku tahu ini bukan emas, bukan berlian, tapi ini aku buat sendiri, dari tanganku, dari hatiku. Emily terdiam, matanya berkaca-kaca. Daddy, ini beautiful. Aku melanjutkan. Aku nggak punya apa-apa, tapi aku bisa janji satu hal. Aku akan setia. Aku akan jagain kamu. Setiap hari, dia menatapku. Air mata jatuh di pipinya. Lalu dia jawab, Daddy, kamu tahu, di Jerman, aku pernah dilamar dengan cincin mahal. Tapi aku nggak pernah merasa dicintai. Tapi malam ini, aku merasa paling dicintai seumur hidupku. Dia lalu memelukku erat. Tanpa kata-kata, kalung dari sendok itu tergantung di lehernya, bersinar dalam cahaya temaram lampu jalan. Malam itu, kami tidak pesta, tidak ada musik, tidak ada foto mewah, tapi hati kami berdansa dalam diam. Dan disitulah aku sadar, cinta yang paling mahal adalah cinta yang dibuat dari keberanian dan ketulusan. Bab 6. Hidup bahagia dengan cinta, bukan harta. 3 bulan setelah lamaran sederhana itu, aku dan Emily menikah secara sah di kawah terdekat. Tanpa gaun putih, tanpa pesta mewah. Hanya ada aku, Emily, 2 saksi warga sekitar, dan gerobak cilok yang kami parkir di halaman depan masjid. Emily mengenakan kebaya pinjaman dari tetangga. Aku pakai baju koko putih yang dibeli dari pasar. Tapi senyumnya, senyum itu mengalahkan semua pengantin yang pernah aku lihat di televisi. Setelah akad, kami tidak pergi bulan madu. Kami langsung pulang ke rumah kontrakan, duduk di lantai, dan makan cilok sisa jualan pagi itu. Dia tertawa. This is the best wedding dinner ever. Hari-hari selanjutnya, hidup kami tak banyak berubah. Masih bangun subuh, menyiapkan cilok, dorong gerobak, dan melayani pelanggan. Tapi yang berubah adalah, kami kini suami istri. Kami punya satu sama lain, dan itu cukup. Tapi Tuhan memang punya cara mengangkat cerita manusia biasa jadi luar biasa. Suatu hari, seorang food vlogger datang ke Bandung. Tanpa sengaja ia mencicipi cilok kami dan merekam kebersamaan kami di gerobak. Ini bule istri kamu? Iya, jawabku polos. Video itu diunggah ke YouTube. Dalam semalam, viral. Ribuan orang komentar. Kisah cinta sejati. Dari cilok jadi cinta.
Ini baru inspirasi. Banyak media mulai meliput. Bieber, tawaran waralaba datang. Tapi aku dan Emily sepakat, kita tetap jualan sendiri. Kita tetap sederhana, karena disinilah kebahagiaan kita. Setahun setelah menikah, Emily melahirkan seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Langit. Langit tumbuh dalam cinta. Cinta yang tidak dilapisi kemewahan, tapi dilandasi kejujuran dan kesetiaan. Kadang, saat malam hari, Emily duduk di sampingku sambil memangku langit dan berkata, "Dedi, terima kasih, bukan karena kamu beri aku rumah, tapi karena kamu beri aku arti rumah yang sebenarnya." Dan aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, bahagia itu bukan soal tinggal di rumah besar atau punya mobil mahal, tapi soal siapa yang duduk di sebelah kita saat hujan turun. Aku tukang cilok. Dia mantan turis dari Jerman. Tapi cinta tidak pernah peduli asal, warna kulit, atau isi dompet. Yang penting kami saling memilih. Di saat dunia menolak, kami tetap menggenggam. Dan kini, kami hidup bahagia. Bukan karena harta, tapi karena cinta. Yang sederhana, tapi sungguh nyata. Terkadang cinta sejati hadir dari tempat yang paling tak terduga. Seperti gerobak cilok di gang sempit. Kalau kamu percaya bahwa cinta tak mengenal kasta, suku, atau negara, tulis di kolom komentar. Cinta itu sederhana asal setia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.